Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, berkah harta dan keluarganya, serta dibahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kali ini kita akan belajar tentang siapakah wali Allah itu. Nah, untuk mengetahui, kita ketahui dulu beberapa ciri-cirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belakangan ini fenomena wali mulai menjamur di tengah-tengah kita. Secara etimologi, wali adalah lawan dari adawu atau musuh, dan muwalah lawan dari muhadah atau permusuhan. Dengan demikian, wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mendekat dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang didekati atau orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir di setiap kota, bahkan pelosok negeri kita ini memiliki walinya masing-masing. Hal ini bisa terjadi karena pemahaman sebagian masyarakat bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang biasa pada umumnya. Hal tersebut berupa hal yang ajaib atau aneh bagi akal sehat yang sering disebut oleh masyarakat sebagai karomah para wali. Sehingga apabila ada seseorang yang memiliki ilmu syar'i begitu luasnya, disertai dengan pengalaman yang begitu khusyuknya, namun apabila tidak memiliki suatu kekhususan ini, maka orang ini masih tidak bisa dipandang sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, meski seseorang itu tidak memiliki ilmu syar'i sama sekali, bahkan kerap kali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim, akan tetapi dia mampu menunjukkan sesuatu yang ajaib di luar nalar akal sehat manusia, maka orang tersebut bisa dianggap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa terjadi karena sejak kecil kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini sudah diberi pengajaran yang keliru tentang wali Allah. Terlebih hal ini ditunjang oleh sarana elektronik, semisal televisi yang mempertontonkan kesaktian wali-wali yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dan bisa melakukan hal ajaib lainnya. Maka tontonan semacam ini menjadi mindset yang tertanam di setiap pola pikir kaum muslimin hingga dia dewasa, bahkan sampai usia senja. Pemahaman sebagian masyarakat yang seperti demikian sungguh sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin, karena tak sedikit kaum muslimin yang takjub dengan hal tersebut dan berusaha untuk mempelajari ilmu kewalian itu. Dikatakan berbahaya bagi akidah kaum muslimin adalah karena kebanyakan orang yang mengaku sebagai wali ini ternyata mereka bersekutu dengan jin saat melakukan aksi ajaibnya tersebut. Sehingga kaum muslimin yang sudah terlanjur takjub dengan keajaiban tersebut sudah tidak lagi mempertimbangkan aspek kesyirikan yang dapat membatalkan keislamannya tatkala mempelajari ilmu tersebut, yakni bersekutu dengan jin dalam memohon pertolongan, bantuan, dan lain-lain yang seharusnya hal tersebut hanyalah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Padahal hakikatnya karomah para wali Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah dapat dipelajari. Sebagaimana kata seorang alim yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa karomah wali adalah sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang soleh tanpa ia bersusah payah darinya. Berbeda dengan seorang yang menggunakan ilmu hasil persekutuan dengan setan, maka ia akan bersusah payah untuk melakukannya. Adapun ciri wali Allah yang benar telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan sendiri dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Juga telah disabdakan oleh Rasulullah yang mulia dalam sunnah-sunnahnya yang agung, sehingga sudah selayaknya dan semestinya kaum muslimin mencoba untuk mempelajari ciri wali Allah Subhanahu wa taala dari dua sumber petunjuk yang meluruskan ini. Untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu harusnya mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana cara seseorang itu bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu." Quran Surat Ali Imran
ayat 31. Ayat ini menerangkan bahwasanya syarat pertama seorang itu untuk bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala adalah ia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah selama hidupnya dengan istiqomah. Karena dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah lah cinta Allah Subhanahu wa taala dapat ia miliki. Sehingga menjadi mustahil seseorang yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dapat memiliki karomah wali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri berikutnya terdapat dalam surat Al-Maidah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah. Yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa orang yang dicintai Allah itu adalah orang yang bersikap lemah lembut sesama kaum mukminin dan bersikap keras terhadap orang kafir. Bukan sebaliknya, justru dekat dan loyal dengan orang kafir dan keras lagi kasar kepada sesama muslim. Seorang yang bisa mendapatkan kecintaan Allah juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti pandangan sebagian masyarakat kita yang menganggap jika seorang itu masih jihad maka dia gugur dikategorikan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman ini sungguh jauh dari kebenaran, karena Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yang mulia tidak pernah meninggalkan jihad tatkala telah terpenuhi panggilan jihad tersebut. Justru pada masa Nabi, barang siapa yang meninggalkan jihad tanpa udzur syar'i maka dia dikatakan munafik. Dari ayat tersebut juga dapat diketahui bahwa wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tidak takut dengan celaan orang yang pencela. Selama dia berada dalam syariat Islam yang mulia ini, maka tiada ketakutan dan kesedihan di dalam hatinya. Kemudian wali Allah itu juga memiliki ciri berikut, yakni disebutkan dalam Quran yang mulia yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada pula dia bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Dari ayat di atas maka dapat kita pahami bahwa ciri dari wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia tidaklah takut dengan sesuatu yang akan menimanya, dan dia tidaklah bersedih dengan apa-apa yang telah menimpa dirinya, dan dia adalah orang yang selalu menjaga ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya maka dapat kita jumpai dengan terang bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah, lemah lembut kepada sesama mukmin namun tegas lagi keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak takut terhadap celaan si pencela, tidak ada rasa takut dan sedih dalam hatinya terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu menjaga keimanan serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin seseorang yang mengaku wali itu bisa meninggalkan sholat, sedangkan Nabi dan para sahabat tidak meninggalkannya meski tengah dalam keadaan perang, terluka dan berdarah-darah? Bagaimana mungkin seorang wali itu tega meninggalkan syariat Nabi Muhammad, sedangkan Rasulullah selalu memegang syariat Allah ini sampai akhir hayatnya? Bahkan beliau sampai menangis khawatir kalau umat ini sudah tidak lagi memperdulikan hukum-hukum Allah yang tertuang dalam Al-Quran yang mulia dan sunnah-sunnahnya yang sahih. Dengan demikian, para wali Allah itu tidaklah melepaskan diri dari syariat Nabi Muhammad. Bahkan wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang bertakwa, yang sangat memegang teguh syariat Allah dan Rasulnya. Sehingga barang siapa yang mengaku sebagai wali Allah namun tidaklah memiliki sifat-sifat tersebut, maka dia adalah seorang pendusta. Allahumma musta'an.